Salam Rahayu. Semoga Anda sekalian dianugerahi kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, dan keberuntungan dari Yang Maha Kuasa pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya ingin bercerita tentang tokoh-tokoh Punokawan atau Panakawan. Di dalam kitab Mahabharata versi India, tokoh-tokoh Panakawan itu memang tidak tersebutkan dan memang tidak ada. Tokoh Panakawan hanya ada di dalam kisah-kisah Mahabharata yang digubah oleh atau disusun oleh empu-empu Nusantara dan terkemas dalam kisah mitologi, kisah teogoni maupun kisah kosmogoni. Kisah mitologi adalah kisah yang bertuah, seperti misalnya kisah Tangkuban Perahu, kisah terjadinya Pulau Bali, kisah terjadinya Candi Roro Jonggrang Prambanan, kisah terjadinya Danau Batur, dan sebagainya. Sementara kosmogoni adalah kisah yang menceritakan terjadinya alam semesta ini. Lalu teogoni adalah cerita tentang dewa atau dewi, seperti misalnya Dewi Sri, Dewi Pertiwi, Dewi Danu, kemudian Ibu Ratu Kidul, Sabdo Palon Noyo Genggong, dan sebagainya. Pada kitab Tantu Pagelaran yang disusun oleh seorang empu di Kerajaan Kediri, tepatnya penyusunan kitab itu pada masa pemerintahan Raja Kertanegara, terkisahkan 3 tema utama. Pertama adalah kisah alam semesta, terjadinya alam semesta. Kedua, kisah mengenai terjadinya sinar dan cahaya. Dan ketiga adalah kisah mengenai lahirnya Maya dan Manik. Pada kisah ketiga itulah nama Semar dimunculkan. Berpuluh tahun kemudian, kitab Tantu Pagelaran itu digubah oleh seorang pujangga besar Kerajaan Mataram, yaitu Raden Ronggowarsito, menjadi sebuah serat Paramayuga. Di dalam serat Paramayuga itu disebutkan bahwa Sang Hyang Wenang mempunyai seorang putra yang bernama Sang Hyang Tunggal. Kemudian Sang Hyang Tunggal itu kawin dengan seorang wanita bernama Raktawati. Dari hubungan mereka, Raktawati kemudian hamil lalu melahirkan, cuma yang dilahirkan bukan seorang bayi, tetapi mustika yang berbentuk telur. Setelah sekian lama mustika telur itu dirawat, tiba-tiba mustika telur itu pecah. Dan dari dalam pecahan mustika itu muncul 2 bayi laki-laki. Satu bayi berkulit hitam yang kemudian diberi nama Maya atau Ismaya, atau dalam basa Jawanya itu Ismoyo atau Semar. Sedang yang berkulit putih diberi nama Manikmoyo, atau dalam proses kemudian menjadi namanya Bathara Guru. Di dalam perkembangannya kemudian, Ismoyo tumbuh menjadi pemuda yang ganteng dan Manikmoyo menjadi pemuda yang cakep gitu. Nah, pada suatu saat dalam sebuah perbincangan ringan yang membahas hal yang sering dibicarakan oleh orang tua mereka di kayangan mengenai hal-hal yang dapat menghancurkan pribadi lelaki, yaitu takhta, wanita, dan harta, Manikmoyo melontarkan tanya pada Ismoyo, siapakah yang lebih pantas memimpin negeri kayangan kelak? Aku atau kamu? Pertanyaan Manikmoyo itu akhirnya menyulut perselisihan antara mereka. Dari hanya beradu argumentasi, adu mulut, lalu berkembang jadi adu jotos, adu kekuatan fisik. Dalam adu kekuatan fisik, tidak ada yang menunjukkan siapa yang kuat. Masing-masing tampil perkasa, punya kedikdayaan,
Dan pada titik yang sangat kritis dalam pertarungan mereka, Sang Hyang Wenang muncul dan melerainya. Sebagai bapak kedua anak itu, Sang Hyang Tunggal kena semprot oleh Sang Hyang Wenang sebab tidak mampu mengarahkan anak-anaknya. Tentu saja ya Sang Hyang Tunggal mohon maaf, tapi nasi sudah menjadi bubur. Sang Hyang Wenang akhirnya memutuskan agar Ismorya ditur of datikan ke Arcapada untuk menjadi pembimbing pamong keturunan dari Pandu dan umat Arcapada atau bumi, untuk mematuhi sabda firman-firman utama beliau seperti menegakkan kebenaran, kejujuran, rukun, saling asih-asuh, tolong-menolong secara ikhlas, serta menjaga keseimbangan alam. Sementara itu, Manikmaya ditugasi oleh Sang Hyang Wenang untuk memimpin dan mengelola tata kehidupan di Kayangan, di mana di Kayangan itu terdapat dewa-dewa. Kemudian Sang Hyang Wenang mengangkat seorang patih untuk mendampingi Manikmaya, yaitu bernama Betara Narada. Sejak keputusan itu, Semar kemudian ditempatkan di sebuah desa di Arcapada atau bumi yang bernama Karangtumaper atau Karangkadempel, yang terletak di tepi hutan Saptoarga di kawasan Astinapura, untuk mengawasi dan mengayomi keturunan Pandu Dewanata. Begitulah sekilas mengenai Punokawan Semar. Sekarang saya ingin mengajak Anda untuk mengenal Panakawan Gareng dan Petruk. Bahwa nama Gareng dan Petruk itu sudah dikenal sebagai anak-anak Semar, itu tidak terelakkan dan memang betul. Tapi, ini ada tapinya. Yang sebenarnya adalah Petruk dan Gareng itu hanya anak asuh Semar. Sebab Petruk dan Gareng punya bapak kandung, yaitu seorang Gandharwa Maya bernama Salontoro, yang dipekerjakan oleh Betara Narada sebagai penjaga Taman Sari Kaputren di Kayangan. Lalu bagaimana asal muasal Petruk dan Gareng bisa menjadi anak Semar? Nah, beginilah ceritanya. Awal mula Gareng dan Petruk diangkat Semar sebagai anak pungut adalah ketika mereka bertengkar tanpa alasan yang penting. Awalnya mereka cuma ledek-meledek kondisi fisik. Gareng mencerca Petruk dengan mengatakan hidungnya abnormal. Sementara Petruk meledek Gareng sebab matanya juling dan pincang kakinya. Akhirnya mereka berkelahi, tetapi di tengah perkelahian, Petruk berkata, "Kita sebaiknya berkelahi di Arcapada supaya bapak kita nggak tahu." Lalu mereka pun setuju, kemudian merapal mantra yang sama yang pernah diajarkan oleh bapaknya untuk memasuki atmosfer Arcapada. Celakanya, ketika mereka memasuki Arcapada, mereka jatuh di tepi hutan di area desa Karangkadempel, dekat rumah tinggal Semar. Lah, mereka lalu berkelahi di tepi hutan yang masih masuk dalam wilayah dusun Karangkadempel itu, yang kebetulan lurahnya dijabat oleh Semar. Krusak, buk-buk gitu. Tiba-tiba Semar mendengar suara riuh di dalam hutan. Ketika dia mencari sumber keriuhan itu, Semar melihat dua sosok makhluk tinggi besar sedang berkelahi. Petruk dan Gareng terus berkelahi hingga akhirnya kecemplung telaga. Perkelahian Gareng dan Petruk pada waktu itu boleh disebut brutal. Ada batu, ya batu digunakan sebagai senjata buat ngelempar lawan. Tapi yang paling tidak disukai Semar adalah mereka mencabuti pohon-pohon sebagai senjata untuk saling pukul sampai kecebur telaga. Tak pelak akhirnya banyak biota telaga seperti ikan belut, lele, tawes, dan sebagainya, serta ular air
Yang mati terkena sabetan tak sengaja dari Gareng dan Petruk yang menggunakan pohon-pohon yang mereka cabuti. Karena perkelahian antara Petruk dan Gareng itu memperlihatkan hal yang makin lama kurang baik terhadap lingkungan sekitar, Semar akhirnya melerai. Pertama diperingatkan untuk berhenti berkelahi, Gareng dan Petruk seperti tidak mendengar. Kemudian Semar melakukan peringatan kedua, juga tidak didengar. Saking jengkelnya, Semar mengeluarkan senjata ampuhnya berupa kentut, dudut gitu, lalu Petruk dan Gareng pingsan. Setelah siuman dari pingsan, Gareng dan Petruk ditanya oleh Semar, "Siapa namamu? Siapa orang tuamu? Di mana alamatmu?" Tapi Petruk dan Gareng tidak mau menceritakan nama orang tuanya dan alamat rumahnya. Akhirnya, karena hari sudah mulai petang, Semar membawa Gareng dan Petruk ke rumah tinggalnya. Di rumah tinggal Semar, mereka bertiga terlibat dalam perbincangan santai hingga larut malam sambil nyemil ketela rebus dan minum kopi enak. Keesokan harinya, setelah perbincangan malam tadi, Petruk berinisiatif menemui Gareng dan membicarakan mengenai hasratnya untuk mengangkat Semar menjadi bapak angkatnya. Sebab menurut Petruk, setelah dia renung-renung tentang apa yang diceritakan oleh Semar, bahwa sebagai lurah desa pekerjaannya sangat berat dan dia hidup sendiri, maka Petruk berkeinginan untuk membantu Semar. Mendengar alasan Petruk yang demikian, Gareng tergugah hatinya, juga setuju kalau Semar menjadi bapak angkatnya. Dari kesepakatan mereka, akhirnya Petruk dan Gareng menemui Semar dan mengutarakan maksudnya. Ketika mendengar apa yang disampaikan Gareng dan Petruk, Semar manggut-manggut dan mengatakan menerima harapan mereka, Petruk dan Gareng, untuk menjadi anak-anak angkatnya. Tapi Semar menyampaikan satu hal, yaitu apakah mereka ikhlas benar untuk menjadi anak angkat Semar. Dan Petruk dan Gareng menjawab, "Siap-siap Sendiko, saya ikhlas," katanya gitu. Ya akhirnya secara lisan Semar menjadikan Gareng dan Petruk anak-anak angkatnya. Cuma kata Semar, Gareng ditempatkan sebagai anak sulung sementara Petruk menjadi adiknya. Padahal sebagai anaknya Gandarwa Maya Solontoro, Petruk itu sebenarnya kakaknya Gareng. Lalu bagaimana dengan keberadaan Bagong sebagai anak Semar? Nah ini ceritanya. Suatu pagi, sembari berjemur menghadap ke timur biasa gitu Semar, sambil berdoa sendirian di halaman rumahnya yang rumputnya rapi, dia berpikir, seandainya saya punya anak 3, yang satu bisa menemaniku, sementara yang 2 bisa membantu pekerjaanku. Petruk dan Gareng pada saat itu memang sedang kerja bakti bersih desa di desa Karangkadempel. Baru saja Semar berpikir bahwa seandainya saya punya anak 3, tiba-tiba dari arah belakang Sang Hyang Wenang muncul dan menyabda bayangan Semar menjadi manusia. Lalu dia mengatakan kepada Semar, "Hei Semar, telah kusabdakan bayanganmu
menjadi seorang manusia. Karena dia cucuku, maka aku beri nama dia Bawor, kata Sang Hyang Wenang, dan seketika itu dia menghilang. Melihat kejadian itu, di mana Bagong sedang jongkok di belakangnya, Semar merasa sangat bahagia sebab dia memperoleh satu anak lagi dari Sang Hyang Wenang. Begitu sangat bahagianya Semar sampai dia melompat-lompat dan kemudian bersujud di tanah di Ibu Pertiwi. Demikian cerita saya tentang Punokawan. Terima kasih sudah berkenan menyaksikan video ini. Sampai jumpa pada cerita-cerita saya pada kesempatan yang lain. Salam Rahayu.